Kelas ringan UFC merupakan salah satu kelas terbaik yang ada dalam dunia combat sport. Sudah hampir satu dekade, kelas ringan menjadi kelas paling seksi di UFC disebabkan salah satu faktornya, kelas ini merupakan salah satu postur fighter yang paling banyak dimiliki oleh orang umum di dunia. Banyak talenta dan legenda besar yang berkarir di kelas ini. Sebut saja Khabib Nurmagomedov, BJ Penn, Dustin Poirier, Conor McGregor, Tony Ferguson, dan living legend lainnya yang masih aktif bermain. Meskipun di era ini pamor utama UFC jatuh ke kelas welter, namun bukan berarti kelas ringan menjadi jelek. Kelas ringan UFC tetaplah menjadi salah satu kelas yang paling diminati oleh fans saat ini. Dude, I love Justin. I'm a fan. I don't like this matchup for him. Justin knows what he's getting into, and it's hard to count that dude out. He's such an animal. Yeah, he can land the shot. And it's in the White House. Who knows? Who knows what's going to happen, but that dude has the touch of death. And he's not a big guy. I've never seen him in person, but I was talking to somebody recently, and they said, no, he's 5'7", you know. He's small, man. There's a photo of me standing next to him. He's much smaller than me. Selamat datang di segmen Extra Time, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas 5 fighter kelas ringan terbaik di dunia saat ini. Memang betul, monster kelas ringan era ini menurut saya masih kalah jika dibandingkan era Khabib dan Tony, tapi para talenta di kelas ini masihlah salah satu yang terbaik di UFC, dan secara pribadi saya berpendapat kelas ini hanya kalah dari kelas welter dan sejajar dengan kelas bantam UFC. Sebagai disclaimer, 5 fighter terbaik ini adalah murni pilihan dan selera saya. Meskipun akan ada argumen dan data yang saya berikan, tapi tetaplah kesimpulannya sangat subjektif karena murni pendapat saya, sehingga sangat bisa teman-teman bantah. Dan juga meskipun saya adalah fans Justin Gaethje, tapi saya tidak akan memasukkannya di daftar kali ini, karena memang faktanya ia sudah jauh menurun dibandingkan masa kejayaannya dulu, karena faktor usia dan akumulasi kerusakan tubuh. Jadi langsung saja kita mulai. Di peringkat kelima ada fighter asal Hawaii, Max Blessed Holloway. Striker dengan rekor signifikan strike terbanyak di UFC saat ini, saya rasa layak untuk menjadi salah satu yang terbaik di kelas ringan. Ia sangat cepat dan presisi dalam mendaratkan setiap serangannya. Holloway juga dikenal dengan kardionya yang mampu melesatkan banyak pukulan tanpa kelelahan. Lebih dari 2000 significant strikes telah ia lesatkan selama berkarir di UFC. Naiknya dia ke kelas ringan membuatnya memperkuat damage dari kekuatan pukulannya, yang ketika berkarir di kelas bulu, ia dianggap kurang memiliki kekuatan pukulan. Namun untuk saat ini, saya tidak bisa meletakkannya di ranking lebih tinggi karena untuk ukuran kelas ringan, Holloway punya 2 kelemahan fatal, yaitu ground game dan kerusakan tubuh. Takedown defense Holloway memang tergolong bagus, tapi jika bertemu dengan fighter di atasnya nanti yang memiliki kemampuan ground game bagus, Holloway dipastikan akan kesusahan. Selain itu, durabilitasnya sudah tidak seperti dulu lagi, karena setelah dibuat mandi darah oleh Alexander Volkanovski dalam duelnya yang ketiga, Max sudah tidak lagi sama. Puncaknya ketika Topuria berhasil menumbangkan dagunya, dan Dustin Poirier yang sudah tua juga berhasil membuatnya knockdown. Jadi saya rasa ranking 5 cukup adil untuk Holloway. Di peringkat keempat ada nama Charles The Bronx Oliveira. Praktisi Brazilian Jiu-Jitsu terbaik di UFC saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya dalam bertarung. Ia sangat skillful di hampir segala aspek, terutama kemampuan BJJ-nya yang sangat bagus. Arman Tsarukyan secara pribadi mengaku, jika ia diminta rematch melawan Oliveira, ia lebih memilih beradu striking daripada beradu ground game. Islam Makhachev, sang kritikus sabuk hitam BJJ, juga mengakui bahwa Oliveira benar-benar layak menyandang sabuk hitam. Ilia Topuria yang sesumbar ingin mengunci Makhachev pun juga melakukan hal yang sama, yang meskipun ia tidak pernah mengatakannya, tapi bukti bahwa ia lebih memilih beradu striking dibandingkan ground game melawan Oliveira
adalah bukti betapa mengerikannya BJJ Oliveira. Namun sayangnya saat ini ia sudah tidak berada di puncak usianya dan ditambah banyak kerusakan yang mendarat ke dagunya. Semua petarung dengan pukulan kuat sudah menghantam wajahnya, mulai dari Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, hingga Ilia Topuria. Selain itu, Charles Oliveira juga sering bertindak gegabah seperti saat melawan Topuria. Jadi peringkat 4 saya rasa adil untuk Charles The Bronx Oliveira. Did you watch his fight against Charles Oliveira? Yeah, I saw his fight. It was a close fight. Charles every round almost finished him, give him hard time. But before the fight, Arman promised everybody knockout Oliveira. I want to knock him out in the first round because Islam did in second round. I want to show everybody I'm in a different level. It's mean don't believe Arman what he say. Di peringkat ketiga, ada nama Usman Nurmuhammedov. Yaps, Usman adalah satu-satunya nama di luar UFC yang saya masukkan ke list ini, karena memang saya kira dia layak dan sebentar lagi akan segera masuk ke UFC. Sang raja pound for pound PFL Bellator ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi kemampuan bertarungnya. Islam Makhachev secara terbuka mengakui bahwa di antara semua petarung Dagestan, Usman adalah yang terbaik dalam hal bakat murni. Strikingnya sangat bagus dengan jab dan tendangannya yang memanjakan mata. Selain itu, kemampuan refleksnya dalam menghindari pukulan lawan juga sangat bagus. Soal ground game sudah tidak perlu dibahas karena dia adalah Nurmuhammedov. Meskipun masih belum selevel Khabib ataupun Makhachev, tapi jelas skill ground game-nya masihlah di level elite. Hampir semua pandit MMA sepakat bahwa dengan skill dan reputasinya saat ini, Usman akan dengan mudah menembus jajaran elit kelas ringan UFC. Lalu alasan saya menempatkannya di ranking 3 adalah karena ia masih belum berada di puncak performanya, yaitu masih berusia 28 tahun dan pengalamannya untuk bertarung di panggung sebesar UFC masih belum ada. Kita nantikan saja debutnya nanti di UFC yang menurut beberapa media ia akan segera dikontrak oleh UFC. Di peringkat kedua ada nama Arman Tsarukyan. Petarung terlanjur kaya asal Armenia ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi kemampuan bertarungnya. Ia adalah sang number 1 contender sejati, meskipun secara data ia adalah contender nomor 2 karena Justin Gaethje menjadi juara interim. Arman disebut-sebut sebagai petarung yang paling lengkap di UFC lightweight saat ini. Strikingnya sangat bagus, tendangannya super fleksibel, grapplingnya di atas rata-rata, ground and pound dan submission skillnya sangat mengerikan, dan kardionya juga tidak main-main. Saat ini ia berada di puncak usianya, sehingga kondisi fisik dan mentalnya berada di masa primanya. Sebenarnya alasan saya menempatkannya di nomor 2 karena murni ia tidak memegang sabuk juara, karena baik dia maupun Ilia Topuria saat ini berada di level yang sama. Bahkan tak sedikit yang mengatakan, termasuk Khabib Nurmuhammedov, bahwa Arman Tsarukyan adalah petarung kelas ringan terbaik di dunia saat ini. If he beat me, he's gonna be on the same level as Islam. He That gotta would be the beat first. like someone like me, you know, who can wrestle. Yeah. He just had the easy fights on his career, you know. He beat legit fighters, but not on their prime. If he met Volkanovski 4 years ago, Volkanovski just eat him. Dan di peringkat pertama tentu saja adalah Ilia Topuria. Sebenci-bencinya haters Topuria karena ketengilannya, kalian dan kita tidak bisa memungkiri bahwa Ilia Topuria memiliki talenta luar biasa dalam MMA. Mulai karirnya sebagai seorang grappler, Topuria berevolusi menjadi seorang petarung yang paling ditakuti pukulannya. Joe Rogan sendiri menyebutnya sebagai salah satu petarung dengan bakat terbaik di generasinya. Namun saya sendiri masih belum tahu siapakah yang benar-benar lebih baik antara dirinya atau Arman Tsarukyan. Pertandingan mereka nanti adalah yang paling dinantikan oleh fans UFC saat ini, jauh melampaui event UFC White House
Ilya versus Justin. Dan alasan saya menempatkannya di atas Arman karena murni di atas kertas ia memiliki sabuk undisputed kelas ringan. Ilya will knock out Arman Tsarukyan. I don't know, man. Arman's good. I think Arman can get Ilya to the ground. You can't take Ilya down. Doesn't even make sense for wrestling with him. Then Arman has to box with Ilya. Ilya knocks people out. If he touches you, then he knocks you out. He knock out Volkanovski, Max Holloway, Carlos Oliveira. But I think if Arman fights Ilya, Ilya will knock out Arman Tsarukyan. Arman versus Ilya, that needs to happen. Demikian 5 fighter terbaik di kelas ringan saat ini. Lalu apakah teman-teman setuju dengan ulasan tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.